Shalom Sobat Yo semua, selamat malam. Senang banget hari ini, pastinya di hari Jumat, tepat tanggal 24 Maret 2023. Kita bisa bertemu kembali. Kita bersama-sama malam hari ini ingin memuji dan menyembah Tuhan di acara live worship malam hari ini. Dan hari ini saya gak sendiri, saya ditemenin oleh Bapak Adit. Selamat malam. Sore. Malam atau sore? Malam dong. Selamat malam. Ya. Dengan kakak, ibu, atau sis Isye. Bebas memanggilnya. Oke, siap. Kakak boleh, asal jangan ibu ya. Oke. Bapak? Itu juga tidak boleh. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Benar-benar kita mau masuk ke hadirat Tuhan yang kudus. Saya gak tahu apa yang mau Tuhan lakukan malam hari ini. Biar lewat pujian penyembahan malam hari ini, saya percaya bahwa banyak orang yang akan diubahkan akan mengalami Tuhan secara pribadi. Namun sebelum semuanya kita mulai, kita akan berdoa dulu. Silahkan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat hari yang luar biasa. Terima kasih buat jam ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami mulai live worship malam hari ini. Kami mulai penyembahan, pujian dan penyembahan kami. Biar setiap pujian, setiap lagu yang dinaikkan, kami percaya itu jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Setiap kami yang mengikuti program ini juga Tuhan, mengikuti acara ini, kami percaya ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ada keajaiban yang terjadi. Ada pemulihan, ada kelepasan, ada kelegaan. Biar malam hari ini Tuhan menjadi malam yang berbeda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan sama-sama yuk. Engkau baik Tuhan Yesus. Naikkan pengucapan syukur-Mu sore malam ini. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini karena Kau yang selalu menyertai. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kita percaya ada kuasa di dalam penyembahan. Bukan tentang apa yang kita rasa, bukan tentang apa yang menjadi pergumulan kita, bukan tentang apa yang sedang kita hadapi. Tapi penyembahan itu adalah tentang kita dan Tuhan. Dulu waktu masih zaman kuliah deh kalau nggak salah, itu saya tuh senang banget sama satu lagu lama sebenarnya. Tapi lagu ini nih dulu sebelum tidur pas nyembah saya selalu setel. Dulu itu masih zamannya iPod, kayak sih tahu ya. Masih zamannya iPod kecil, di situ HP belum bisa play lagu. Dulu pakai iPod, dulu sama pacar saya yang sekarang sudah jadi istri, dia minjemin dan di iPod itu ada satu lagu lama. Dan itu yang nyanyiin UX Singer, saya masih ingat. Dan itu entah kenapa jadi lagu yang istilahnya gue banget nih lagu. Dan waktu saya menikah pun saya nyanyiin lagu itu waktu pemberkatan. Lagunya gini, pasti semuanya tahu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan,
Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu Tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau. ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dari awal ya. Engkau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu dalam tak terduga, kasihmu Dalam tak terduga, kau indah, kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, dan ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, sebab Engkau mengagumkan. Hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Oh Tuhan, Engkau mengagumkan. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum kami bangga miliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. oh biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan Aduh, kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Tuhan, mungkin malam ini kami datang bukan dengan kegemerlapan, kami datang bukan dengan suara yang merdu yang indah, dengan alat musik yang komplit yang megah. Tapi kami berdoa Tuhan malam ini, biarkan kami menyembah-Mu dengan apa adanya, dengan segenap hati kami Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Oh biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan ku menyembah-Mu. Oh Yesus, terima kasih keberadaanku saat ini, semua karena anugerah-Mu. Engkau layak terima semua penyembahanku. Engkau layak terima semua pujianku, sebab hanya Kau yang layak. Terima kasih. Kayaknya tahu nggak? Banyak orang mengira bahwa penyembah, definisi penyembah, worshiper itu cuman mereka yang ada di atas mezbah, yang mereka yang panggilannya penyembah, panggilannya itu main musik, penari gitu. Kita sih jemaat
ya jemaat aja biasa gitu. Banyak yang berkata bahwa penyembah itu sebuah panggilan. Nggak salah sih, nggak salah. Tapi menurut saya ya, penyembah itu adalah identitas, bukan panggilan. Artinya gini, kita itu secara basicnya, defaultnya kita ini memang diciptakan untuk nyembah. Dan itu nggak cuman maksudnya lewat musik aja Kak. Maksudnya dengan segala apapun yang kita, Anda, teman-teman, saudara, Bapak, Ibu telah dipercayakan sama Tuhan apa, ya kita nyembah Tuhan lewat itu. Karena ketika penyembah diartikan sebagai panggilan itu rasanya jadi tidak tidak terpanggil untuk semua orang rasanya. Oh saya kayaknya saya bukan karena saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa nari. No. Kita itu secara dasar, secara apa ya? Ya kayak misalnya ada seorang penjunan bikin bejana, ya itu misalnya fungsinya untuk disiari, ya kita fungsinya itu untuk nyembah gitu. Kenapa saya bisa ngomong gini? Saya pernah dengar satu orang jelasin dengan sangat baik. Secara default itu kita nyembah. Pilihannya kita nyembah siapa? Kita nyembah Tuhan atau kita nyembah diri kita sendiri, atau kita nyembah uang, atau kita nyembah pekerjaan kita, atau kita nyembah hal-hal lain. Tapi kita pasti nyembah satu hal. Kenapa? Orang mudah sekali untuk mengidolakan sesuatu gitu. Orang mudah sekali untuk kagum akan sesuatu. Ketika ada artis yang keren, nyanyi bagus, ketika ada orang yang dianggap sebagai teladan, panutan, dan wah ini orang keren banget nih hidupnya apa. Orang tuh mudah sekali mengidolakan seseorang gitu atau sesuatu. Sedangkan berhala itu sendiri bahasa Inggrisnya idol ya. Artinya gini, kita tuh memang diciptakan untuk jadi penyembah, entah itu penyembah siapapun. Ada orang yang ngomong, oh saya mah nggak percaya Tuhan. Ya Anda sedang menyembah diri Anda sendiri dan pikiran Anda sendiri, dan ya pemikiran Anda sendiri gitu. Ada yang nyembah mungkin lebih ke sains, walaupun itu nggak terucap, tapi manusia secara defaultnya adalah penyembah. Setuju nggak Pak? Ya, setuju. Jadi saat ini kita berkaca lagi sama diri kita sendiri, kepada siapa kita nyembah. Jangan lagi ada batas bahwa oh saya mah bukan penyembah, saya mah bukan pemain musik, saya mah nggak bisa nyanyi, nggak bisa nari, nggak bisa Main saya mah bisanya kerja cari uang misalnya. Ya sembahlah Tuhan dengan pekerjaanmu, dengan hartamu gitu. Sembahlah Tuhan dengan skill yang Tuhan taruh dalam hidupnya ya. Betul. Bahkan saya nggak punya skill, ya sembahlah Tuhan dengan hidupmu gitu. Ya, jaga hidupmu sebagai persembahan buat Tuhan. Atau misalnya mungkin saudara ini sobat Yos semua di rumah, mungkin tapi saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa main alat musik, saya bisa nyanyi masak. Sembahlah Tuhan dengan masakanmu. Jadilah berkat buat keluargamu. Kalau perlu bikin tempat makan bukan untuk cari untung loh, tapi ternyata kalau Anda bisa, misalnya ada yang jago masak, lewat masakanmu Anda bisa jadi berkat buat orang. Ya itu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kita nggak lagi ngomong saya rasa harusnya teman-teman di sini sudah nggak ngomongin soal uang lagi. Saya kerja ini untuk apa? Kita rasa kita harusnya nggak di situ lagi ya. Ketika kita sadar bahwa kita ini penyembah, kita harusnya sadar bahwa kita ini diciptakan jauh lebih dahsyat daripada sekedar untuk berada di dalam sistem dunia, mengerjakan sesuatu, dapat uang, hidup, lalu mati dan selesai gitu. Setuju nggak Kak? Iya. Kalau cuman begitu aja seperti jadi kayak kok nggak ada meaningnya ya? Betul. Karena kayak hidup ini kayaknya ya begitu aja jalan. Apa arti pengorbanan Tuhan 2000 tahun kalau misalnya kita hidup tanpa arti gitu ya? Yang ada hidup kayak apa ya? Kayak nggak ada nilainya ya, cuman ya saya cuman ngejalanin hidup aja nih, gue ngejalanin hidup aja gitu kan. Terus mungkin ada yang ya saya lagi nggak bisa nyembah nih karena lagi keadaan gitu. Saya patah hati atau saya sharing sedikit ya, kesaksian sedikit. Dulu waktu saya punya satu orang anak namanya Joyce, dan dia sekarang sudah berumur hampir 5 tahun. Waktu dalam kandungan, saya masih ingat banget tuh, umur
usia kandungan sekitar 5 bulan. Itu saya inget banget. Saya pernah cerita ini sama beberapa orang, sama gak tahu pernah cerita di mana lagi ya. Jadi intinya waktu itu usia kandungan 5 bulan, tiba-tiba dokter yang kalau nggak salah 5 bulan atau 4 bulan saya lupa. Pokoknya dokter yang biasanya kami Yang konsultasi dokter yang biasa apa sih namanya kalau dokter kandungan. Iya, kalau rutin tuh apa namanya? Konsultasi Iya. bukan check up. Nah, dokter check up ini tiba-tiba ngomong. Tiba-tiba mukanya berubah waktu cek terakhir itu tuh, saya ingat. Terus tiba-tiba dokternya, "Aduh, kenapa dok?" Saya bilang kan gitu. Istri saya juga udah gak enak gitu. Pokoknya dokter itu menyampaikan hal yang kurang baik gitu. Saat itu, soalnya gini, saya sering dengar cerita-cerita bahwa ada di vonis apa, ternyata nggak kejadian, ternyata saat dokternya salah vonis segala macam, itu saya beberapa kali dengar lah. Jadi nggak terlalu takut sebenarnya. Yang saya ingat pokoknya diceritain bahwa anak saya mengalami begini dan ini belum pasti sih, cuman tolong dicek lagi katanya ke spesialis ada. Ya udah, berarti kan harus cek lagi. Kita sebelum check upnya lagi ke spesialisnya itu tuh kalau nggak salah tuh sekitar seminggu gitu. Setelah seminggu ya kita doa terus doa. Dan waktu hari hanya tiba, ya kayak waktu datang deg-degan kan. Dokter bukan dokter yang check up, tapi emang spesialis untuk organ dalam, bagian dalam bayi lah, saya nggak ngerti lah. Tapi bagian bukan jadi kalau ronsen itu tuh ada yang bisa detail 3D itu tuh. Nah, dari situ bisa lebih ketahuan kalau misalnya ternyata maaf ya, kayak autis sejak dini sudah diketahui kalau lewat ini. Nah, anak saya ini dicek akhirnya dan kita yakin banget saat itu 90% lah bahwa anak kami itu nggak kenapa-napa gitu. Saya dan sama istri saya yakin bahwa anak kami nggak apa-apa, ini sehat gitu. Begitu cek, ternyata dokter mau konfirmasi apa yang dikatakan dokter yang check up sebelumnya, dan itu cukup menyakitkan. Waktu itu saya cukup terpukul, istri saya nangis gitu. Saya udah nggak bisa ini. Masalahnya anak pertama kan ya, udah gitu ya semuanya pasti paham ya yang sudah punya anak ya. Begitu ditunggu-tunggu itu pulang, saya inget banget tuh. Saya langsung, biasanya kan kami ada doa keluarga malam, saya langsung nyanyi. Bapa engkau baik, sambil nangis, sambil tahan nangis waktu itu. Istri saya mah udah nangis soalnya. Bapa engkau baik, engkau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta kau. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, engkau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta kau. Aku memujimu, aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kami tahu engkau selalu baik Tuhan. Bapa engkau baik, engkau selalu baik kepadaku. Bapakku, kami menyembah memujimu. Aku memujimu,
waktu itu buat nyanyi lagu ini nggak gampang sih. Waktu ngalamin hal yang sebenarnya nggak pasti ya. Namanya juga divonis seorang manusia, tapi bukan kecewa mungkin, kekhawatiran itu ada, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dihilangin. Oh saya percaya supaya enggak, kayak siapa itu di Alkitab yang ngomong, aku percaya Tuhan, tolong aku yang nggak percaya ini gitu. Ya mulut mah ngomong, aku percaya, itu penyembahan. Aku percaya, tapi aku nggak percaya, tolong gitu. Aku percaya itu aneh kan? Aku percaya, tolong aku yang nggak percaya ini Tuhan. Dia bilang itu. Siapa itu ya di Perjanjian Baru yang ngomong sama Tuhan Yesus. Singkat cerita, saya waktu itu ada kawan Jumat AOC juga waktu itu, dokter siapa ya, dokter anak. Iya, dokter Riki. Saya langsung waktu itu curhat sama dokter Riki. Saya cerita, saya waktu itu masih zamannya lain. Terus dokter Riki jawab, tenang tenang, masih umur masih usia kandungan segitu, masih bisa berubah, masih banyak masih banyak kemungkinan. Jadi tenang aja katanya gitu. Itu menguatkan kan. Terus dia tanya, dokternya siapa yang ngecek? Terus saya sebut namanya, dokter ini. Terus dia selanjutnya malah ngomong gini, waduh, itu dokter akurat Edit kan. Mateng nggak, tambah loyo gitu. Maksudnya kan cerita untuk dapat kekuatan, penghiburan, betul. Tapi yang ada ketika tahu namanya. Iya, waduh, itu dokter lumayan akurat loh, Dit. Dia bilang kayak gitu. Waktu dengar, aduh, tambah lemes. Dan waktu itu Pak Daniel masih hidup. Saya nggak tahu istri saya cerita sama siapa. Tapi waktu itu seingat saya nggak begitu banyak cerita sama siapa. Saya bahkan keep, karena gini, kalau saya cerita hal yang kurang baik itu, pertama itu saya akan kalau diucapkan terus akan semakin kemikiran, semakin iman semakin down gitu, kedua semakin dikatakan terus saya jadi kayak ngimani gitu. Saya bukan imani buat bayar tol, mengimani. Ya saya seakan-akan mengimani bahwa itu betul gitu. Makanya saya diem gitu. Tapi waktu itu Pak Daniel waktu itu sempat ngomong tiba-tiba, Dit, ayo berdoa setiap malam kalau anak kamu itu sempurna, katanya gitu. Berdoa setiap malam kalau anakmu itu sempurna gitu. Kasih nama ada sempurnanya, katanya gitu. Saya masih ingat gitu. Dan setelah itu hampir setiap malam saya nyanyiin satu lagu, Kak. Lagu Inggris sih, cuman lagu ini yang ajaibnya, lagu ini nih saya sering nyanyiin sama istri saya waktu sambil bawa doa nih anak, yang ketika kekuatan udah mulai muncul, ketika udah ada harapan, iya udah bangkit nih ya. Terus udah gitu lagu ini muncul, saya dengar sebelumnya, terus entah kenapa lagu ini nih berbicara kuat banget gitu. Terus udah gitu ajaibnya, waktu penyerahan anak sama Pak Daniel bisa minta waktu itu kan saya nyerahin anak, terus bisa minta ke worship leadernya saat itu tuh nyanyiin lagu yang sama. Ajaibnya itu lagunya tuh ini, beberapa orang pasti tahu. So here I bow to lift you up, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours. Saya nggak paham. Forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you up, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you up, Jesus, be glorified
desire. Kuat ya. So here I bow to lift you up, Jesus, be glorified, be anointed. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow, to lift you high, Jesus, be glorified, anointed. For all my life I am yours, forever yours. God here, oh, God here, and I'll be lifted high. Right here, right now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God here, and I'll be lifted high. Right here, and I'll be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow, to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Here I bow, so here I bow, to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Kami milikmu Tuhan, I am yours, forever yours. I
done. Jesus, in your name, your will Be done. forever. Will sing in your presence forever. I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Jesus, your will be done. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan atas setiap kami, Tuhan. Biar apa yang Kau mau, yang sempurna itu jadi atas setiap kami, Tuhan. Malam hari ini juga kami mau mengundang buat Sobat Dios semua yang malam hari ini bergabung dalam acara live worship malam hari ini. Mungkin ada beban-beban doa yang saat ini ingin didoakan. Sobat Dios bisa langsung kirim aja ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Saya ulangi lagi ya. Nomor WA-nya di 0813 8722 7274. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja secara penuh malam hari ini. Jujur kami ada di sini pun di studio ini di Dios Radio tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin malam ini adalah jawaban atas setiap doa-doa dari doa Sobat Dios semua yang ada di rumah. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang jadi permasalahan dalam kehidupan. Mungkin malam ini jawaban doamu Tuhan jawab dengan caranya yang ajaib. Karena Tuhan punya berbagai macam cara, untuk menyatakan kuasanya yang luar biasa, untuk menyatakan pekerjaan tangannya yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Dan Isya juga tahu bahwa apa yang Adit tadi ceritakan tentang bagaimana anaknya dan kasih Tuhan, kuasa Tuhan tuh dahsyat banget. Tuh. Karena Isya tahu pasti. Karena apa? Joy lahir dengan sempurna. Oh iya. Iya. Sangat sempurna. Sangat sempurna dan luar biasa banget. Dan doa yang dipesankan oleh Pak Daniel saat itu masih diucapkan sampai sekarang. Bertumbuh, sehat, kuat, sempurna. Nah. Ya, itu hanya maksudnya semua orang punya perjalanannya masing-masing gitu. Punya prosesnya masing-masing. Punya prosesnya masing-masing. Semuanya punya perjalanan saya bilang. Karena kenapa? Perjalanan itu mungkin titik tujuannya satu tapi beda-beda. Bahkan beda kendaraan, beda experience-nya. Iya. Jadi kita nggak bisa menunggangi kendaraan orang. Walaupun kita dengar misalnya saya dengar dari sharing atau khotbah yang luar biasa dari seseorang, bagaimanapun itu adalah kendaraan yang berbeda gitu. Perjalanan sama Tuhan itu pribadi. Kita bisa belajar misalnya, oh supaya nggak mabok ternyata dia minum obat anti mabok nih sebelum berangkat misalnya itu. Experience itu kita bisa pelajari. Kalau dulu di AOC itu kita sering dengar istilah cangkok, mencangkok gitu. Tapi bagaimanapun pengalaman itu, proses itu mahal, gitu. Bahkan sampai sekarang semuanya ya kayak semuanya proses. Dan yang tadi lagu dinyanyiin, ya biar your will be done, ya biar thy will be done aja. Semuanya baik. Betul banget dan Tuhan masih akan terus bekerja. Percayalah malam hari ini
percaya bahwa kekuatan tangannya itu mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan setiap kita. Apa yang jadi pergumulan hidupmu? Semua orang akan mengalami up and down-nya, mengalami masa-masa ketika di bawah. Ya seperti roda. Namanya roda kan ada kadang posisinya kan terus berputar. Satu hal yang pasti adalah apa ya? Kalau satu hal yang Isya dia ini sama-sama sharing aja ya. Iya. Gimana? Kalau buat Isya adalah setiap hari itu udah Isya cuma satu. Minta roh yang menikmati. Ya betul sekali itu. Ketika apapun yang terjadi, mau itu sampai yang sakit sekalipun, istilahnya membekas sampai melukai sekalipun, ketika kita menikmati itu tuh menjadi sesuatu yang gila ya Tuhan. Terima kasih loh. Yang ada tuh cuma keluar ucapan syukur, gak ada yang lain. Betul. Karena yang apa ya, pengalaman hidup setiap orang tuh beda-beda. Pengalaman ketika berjalan bersama dengan Tuhan tuh semua orang beda-beda. Prosesnya apa ya itu beda, journey-nya beda-beda. Perjalanannya mungkin jalurnya sama nih, lewat jalan yang sama. Misalnya nih kayak ke Baranang Siang lewat apa mau ke Dios Radio nih. Iya, Dios lewatnya Radio. sama-sama lewat Baranang Siang, dari jalurnya dari Jalan Sunda sama. Cuman dari Jalan Sunda ke sini semua orang mengalami hal yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Titik awalnya juga mungkin berbeda-beda. Iya. Ada yang jauh banget, ada yang udah deket nih. Iya benar. Beda-beda. Makanya ketika Isa bilang, Tuhan setiap hari, setiap pagi cuma minta satu. Minta roh menikmati. Ketika apa yang terjadi dalam hidup, kita gak akan pernah bersungut-sungut. Gak akan pernah gini, Tuhan kenapa sih kejadian kayak gini? Kenapa sih harus terjadi seperti ini gitu. Mungkin secara daging ada, perasaan itu seperti itu pasti ada. Gak mungkin enggak. Tapi kan ketika kita menikmati itu, kita langsung ada, kita langsung punya turning point yang bahwa gini, oke, saya tahu mungkin ini memang caranya Tuhan buat memproses. Mungkin ada sesuatu yang mesti dibuang nih dari hidupku. Iya. Karena saya ingat sharingnya Pak Kris, dan ini memberkati banget. Kenapa? Kan Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa. Tapi kenapa di firman itu ketika setelah manusia diciptakan ditulisnya hanya segambar? Karena proses menjadi serupa itu ya sekarang. Dijalani sampai Iya, nanti ketemu betul. Tuhan lagi. Jadi manusia segambar dan serupa, iya. Nanti makanya Alkitab juga berkata, jadilah sempurna seperti sebab Bapakmu juga sempurna, betul ya. Ya itu adalah proses. Jadi serupa itu ya proses, betul, kayak Kak Isya tadi bilang bahwa ya ini perjalanan untuk membentuk kita semakin serupa. Menikmati, betul sih, menikmati. Kalau ini apa itu judulnya apa ya? Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Awalnya gimana Kak? Rindu selalu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh
rasakan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ayo mari nikmati semua yang Tuhan kasih. Menikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Yes, menikmati. Kadang kalau misalnya kita kehilangan, dalam tanda kutip, bisa menikmati semua proses, bisa menikmati, bisa sebenarnya intinya ketika kita nggak curiga sama Tuhan, ketika kita tahu Tuhan beserta kita, Immanuel, itu kita pasti bisa nikmatin, nggak sih Kak? Karena kadang yang bikin kita nggak nikmatin akhirnya karena kita ngerasa ditinggal, ketika kita ngerasa bahwa Kok gak ada jawabannya? iya, gak ada jawaban, dan akhirnya kayaknya Tuhan Kok nggak sayang deh. karena gak ada yang berubah nih dari hidupku. Kayaknya Tuhan nggak peduli deh. Kayaknya akhirnya curiga. Akhirnya kita nggak bisa nikmatin. Terus akhirnya ujungnya adalah kecewa. Ya. Tapi memang nggak gampang sih. Semua orang pernah ngalamin. Saya pernah ngalamin rasanya Tuhan kayaknya nggak lagi sayang, atau titik terparahnya adalah kayaknya Tuhan nggak ada deh. Semua orang pernah ngalamin gak sih? Kayaknya Tuhan lagi jauh banget ya dari... Kalau jauh masih mending gak? Masih sadar Tuhan ada cuman jauh. Ini kayaknya nggak ada deh. Kayak ini cuman omongan para pendeta saja ini. Kayaknya omongan orang-orang aja nih yang ngomong. Iya, kayaknya cuman Tuhan itu ada. Tapi rasanya kok kayaknya... kan nggak mudah ketika ngalamin sesuatu yang proses atau apapun itu yang membentuk hidup kita, dan rasanya kecurigaan itu muncul gitu. Ada satu lagu yang bahkan di saat aku nggak menyadarinya, itu apa ya? Oh, kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ini keren banget kata-katanya. Tiada menyadarinya, kau sentuh, betul nggak, hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang
Ku rasa awalnya gimana itu ya? Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, lebih dari yang dunia tawarkan. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku, sebab Kau mengasihiku. Oh, Kau mengasihiku. Lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa, bahkan lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa. Bahkan saat ku tak menyadarinya, Kau ada, Kau tetap setia. Bahkan saatnya seakan menolak, semua seakan menjauh, hanya Kau Tuhan tempat harapanku bersandar. Berapa kasih-Mu, betapa cinta-Mu, betapa Kau menyayangiku.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Kau Yesus yang mengasihiku. Sebab kasih-Mu sempurna. Tiada yang lain Yesus, hanya Engkau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kalau kita sadar betapa Tuhan sayang, betapa Tuhan tuh, kalau orang bilang kadang bertepuk sebelah tangan, kitanya nggak ada kerinduan, kitanya kecewa, kitanya curiga, tapi betapa kasihnya tuh sempurna dan gak pernah berhenti ngejar kita. Dan bahkan ada saat-saat dimana ketika pernah gak ngerasa kayak sebenarnya aduh saya tuh habis ngelakuin hal yang mendukakan Tuhan nih, tapi tiba-tiba bukan hukuman yang diterima, tapi sebuah dalam tanda kutip apa bahasanya ya, Tuhan seperti berlaku romantis gitu yang bikin aduh Tuhan aku tuh gak layak sebenarnya. Bukan artinya kita akhirnya oh bebas berarti ngapa-ngapain aja Tuhan tetap sayang. Enggak, di Roma kan dibilang bahwa kalau kita udah gimana kah bahasanya tuh, sekali-kali tidak, yang Paulus ngomong gitu tuh. Jadi apakah boleh kita tetap berbuat dosa? Paulus bilang sekali-kali tidak. Yang gitu tuh, pokoknya itu ayat keren banget, itu di mana saya lupa. Tapi ya itu Tuhan. Bahkan ketika saya ingat banget dulu zaman saya masih kerja di atas tuh di multimedia tuh, tahun berapa itu berarti ya? Lantai 3. Iya, tahun berapa berarti itu ya? Masih bareng sama Pak Kris, masih kerja di multimedia waktu itu. 2005, 2006. Oh, saya baru masuk KOC itu, bukan. 2000 sekitar 2008 nih saya. Iya ingat. ya, 2000 ya. Sebelum. Itu bahkan kita tuh setiap hari ya Kak, waktu kerja nih, ketemu kita tuh pertama bukan bahas kerjaan dulu, tapi yang pertama dibahas adalah ngalamin apa kemarin sama Tuhan gitu. Ngalamin apa nih kemarin sama Tuhan. Dan ceritanya simpel-simpel. Kayak saya kemarin ya pengen coklat. Tiba-tiba Tuhan baik banget. Tiba-tiba nyampe rumah ada yang kasih coklat. Terus ada lagi yang saya ingat, ini saya lupa yang cerita siapa, cuman saya ingat banget nih waktu itu. Pokoknya saya lagi pengen makan Indomie katanya. Dan waktu makan Indomie enak banget dan gue nangis katanya. Saya nangis. Astaga Tuhan. Mahal loh bisa menikmati itu tuh mahal Kak. Bisa nangis, bukan nangis karena kena bawang atau karena kepedesan Indominya atau nggak enak. Enggak, tapi karena ya ampun Tuhan. Aduh, ini salah satu bentuk kebaikan Tuhan loh yang mungkin kita sehari-hari jalani banyak terlewat gitu. Banyak kita cuman mikirnya Tuhan baik kalau rekening saya tiba-tiba ada yang transfer 1 miliar gitu. Kayak
terlalu kecil banget ya Iya. menakar Tuhan ya. Itu gimana ya? Kita entah kenapa ya. Saya juga ini cerita ke beberapa teman. Saya bukan artinya hal seperti itu bukan tidak menandakan Tuhan hebat. No, Tuhan dahsyat dan sanggup melakukan itu gitu. Uang itu kan cuman angka. Tuhan sanggup melakukan itu. Saya percaya banget. Cuman kadang hal ketika ya yang tadi dibilang kayak waktu itu saya pernah ingat banget habis acara apa gitu di AWC saya pulang dan saya tiba-tiba ngelihat pelangi besar banget dan saya bisa nangis ngelihat itu. Hal itu tuh lebih value-nya, oke saya nggak bandingin value ya, tapi apa ya, itu nggak jauh lebih kecil daripada kita mendapatkan uang yang berlimpah-limpah misalnya gitu. Karena kan mungkin kita sekarang lebih banyak ditakar secara materi, matematika, dikit-dikit angka, nilai dikit-dikit angka. Instagram dikit-dikit lihat view-nya berapa angka, follower-nya berapa angka, YouTube apa semua angka. Cek rekening angka gitu. Kita dihadapkan dengan angka gitu. Tapi kita nggak bisa ukur kasih Tuhan dengan angka gitu masalahnya. Karena mau dikasih angka berapa nggak bisa dinilai. Itu dia gitu. Jadi apa ya itu jangan sampai kita kehilangan itu sih. Kalau bahasa Pak Kris saya ingat banget mata seseorang yang jatuh cinta, yang bahkan ketika saya ingat banget tuh bisa nemu uang di saku cuman berapa perak itu tuh bisa ngucap syukur ya, aduh Tuhan terima kasih banget. Nah sekarang dengan misalnya mungkin dulu kita pas-pasan apa gitu nemu uang 1.000 kita ngucap syukur. Sekarang mungkin Tuhan upgrade kapasitas, mungkin rekening mungkin jauh lebih besar daripada yang dulu. Tapi ketika ngalamin hal itu masihkah getarannya sama? Tuh nggak sih Kak, setuju nggak? Ya. Benar banget. Karena ya kasih Tuhan itu nggak bisa lah dibandingin sama apapun. Karena nggak ada yang bisa nyamain. Iya, sebab belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diri hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Sebab Kau ku kagumi, dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu memang tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui
takkan ada lagi, tidak akan ada pernah lagi Tuhan, kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesusku. Kau ku kagumi, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Tiada duanya kasih-Mu Tuhan. Tiada duanya. Tiada duanya. Satu hal Tuhan cuma mengingatkan ketika nyanyi lagu ini gitu ya. Ku kagumi dalam hati, kuasa-Mu tiada duanya. Belum lagi yang kata-katanya yang bilang bahwa nggak ada lagi sih sebenarnya kasih yang seperti yang Tuhan nyatain. Nggak ada lagi dan Nggak ada. sebelumnya nggak ada. Dan kayaknya dari awal hingga akhir semuanya nggak ada yang kayak Tuhan. Yang sanggup mengubahkan hidup kita pun jadi baru ya cuma Tuhan doang. Betul. Nggak ada yang lain Sobat Yos. Nah satu hal yang pasti adalah Tuhan cuma nginget ini. Isya nggak tahu apa yang jadi masalah kamu hari ini Sobat Yos. Mungkin kamu ada pergumulan dalam keluarga yang ada hubungan dengan keluarga, dengan keuangan, dengan mungkin dengan penyakit. Yuk mungkin saat ini gitu ya. Saat ini kita mungkin banyak hal yang terjadi dalam hidup yang buat kita jadi nggak bisa memandang dengan apa ya, punya mata yang jatuh cinta seperti Adit bilang tadi. Yang dibilang sama Pak Kris. Terlalu banyak kabut. Tertutup dengan permasalahan dalam kehidupan, pergumulan dalam kehidupan. Sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan yang ada di depannya sebenarnya.
Fokus kita hanya pada apa yang terjadi dalam kehidupan kita, permasalahan, pergumulan, apapun itu. Padahal Tuhan ada di depan kita loh. Yuk kita sama-sama flashback lah istilahnya. Mengingat lagi. Dulu tuh ketika kita kenal pertama kali, kenal Tuhan pertama kali, jatuh cintanya tuh kayak apa gitu. Kayaknya gunung kudaki, lautan ku seberangi gitu. Kayaknya gak ada jarak yang dibilangnya tidak bisa ku jalani. Kapan tuh Kak? Ngalamin itu? Wah, kalau dibilang lama banget. Lama banget ya. Ada lagu yang berkesan gak waktu yang awal-awal? Satu hal cuman mungkin kalau lagu terlalu banyak. Iya, terlalu banyak. Jadi karena gini, setiap momen dalam kehidupan kita, mungkin Sobat Dios juga merasakan hal yang sama. Dalam setiap momen dalam kehidupan kita kan pasti Tuhan akan nyatain, entah itu lewat lagu, entah apapun itu, gitu kan. Satu waktu Tuhan cuma ngingetin gini. Ya seperti ini nyambung dengan hal menikmati tadi ya, menikmati apa yang journey yang Tuhan kasih dalam hidup kita, gitu kan. Mungkin Sobat Dios juga saat ini gini, aduh ya hidupku kayaknya masalah hidupku tuh jauh berat banget. Gak ada orang yang bisa paham, gak ngerti dengan perasaan hidup gue nih sekarang ini. Apa yang gue alamin kayaknya orang gak ada yang ngerti. Percayalah Tuhan paham, Tuhan ngerti. Satu kesaksian yang saya mau kasih buat Sobat Dios semua nih, tentang betapa kagumnya dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Ini mungkin bisa ya, semoga kesaksian ini bisa memberkati, karena udah Adi juga sudah membagikan banyak banget kesaksian tentang keluarganya. Ya kan. Nah, ini ya mungkin gini, jujur awal pertama kali masuk ya kerja, awal-awal kerja itu mungkin Sobat Dios nggak pernah mungkin ada dari antara Sobat Dios yang merasakan juga pernah ngalamin tidak digaji selama 6 bulan. Wah. Kerja dengan setiap hari tapi tidak digaji selama 6 bulan. Dan bertahan. Hebat. Tidak digaji selama 6 bulan dan tetap bertahan, padahal harus membayar uang kosan. Ya, gimana tuh jadinya? Dan bayar uang kosannya per tahun. Waduh. Dan itu harus dicicil. Waktu dulu zaman awal tahun 2005, 2004 itu masih murah. Dan kondisinya masih kuliah. Kuliah sambil bekerja. Dan ditambah dengan timbul lagi satu kondisi di mana orang tua nelpon, Isya, maaf, kayaknya untuk yang mulai dari sekarang uang kirimannya nggak bisa dikasih penuh. Waduh. Hanya bisa dikasih setengah karena adekmu 2 kuliah juga. Waduh, itu sudah jatuh tertimpa tangga, rumahnya rubuh gitu. Berkali-kali lipat gitu. Cuman nggak tahu ya saat itu tuh ya itu ya mungkin itu yang ini kita mencoba untuk mengingat gila Tuhan tuh dahsyat banget membuat kita jadi saat itu jujur dengan santainya nggak apa-apa ngomong sama orang tua gitu, nggak apa-apa, nggak usah dikirim. Iya, supaya nggak khawatir mereka juga nggak khawatir, nggak apa-apa, nggak usah dikirim juga nggak apa-apa kok. Masih bisa dengan kondisi tidak digaji 6 bulan. Terus itu bertahannya gimana Kak? Nah itu dia, ketika dalam hati cuma gini, jujur saat itu istri cuma bilang gini, Tuhan ini aku nih hidup cuma buat Engkau, ini milikmu loh, kuserahkan sama Engkau, terserah apa yang terjadi Engkau yang pegang ya. Buktinya sampai sekarang masih hidup tuh, masih bisa makan. Tuhan pelihara ya. Tuhan pelihara, nggak lapar, nggak kelaparan. Kalaupun sampai pernah ngalamin gak punya duit gak sih? Pernah lo bayangin, 6 bulan gak digaji loh. Iya. 6 bulan gak digaji, ketika dikeluarin duitnya cuma dapat 3 bulan gajinya. Oh gitu? Iya.
Itu pun setelah 6 bulan diperjuangkan oleh rekan kerja. Keluar 3 bulan doang udah gajinya yang keluar. Dan Saya mah nggak tahan nih. tapi masih bisa bertahan, masih bisa ini sampai ada yang sampai gini. Satu hal sampai gini, terus gimana lu pulang? Kan ongkos pulang ke kosan kan harus udah bayar ongkos juga. Iya, sehari-hari makan deh. Nah, Makan gimana tuh? Terus Isu cuma bilang gini, loh Tuhan masih kasih kaki loh. Kita bisa jalan kaki pulang. Ya, betul. Betul sih. Iya kan? Nggak mudah loh Kak, nggak semua orang bisa Memang. punya pemikiran seperti itu. Ya, proses itu tidak semua orang bisa, mungkin cara menghadapinya tidak semua orang bisa menghadapi seperti itu. Betul. Dengan bilang, terus makannya gimana? Ya makan tiap hari tetap makan kok. Tiba-tiba datang berkat, ada yang datang. Nah, Nih baru ada ini, ada bisa ada aja ini. ya tiba-tiba ya. Tuhan tuh bisa mengirimkan berkat makanan yang nggak tahu dari mana, tiba-tiba ada makanan di rumah. Dan percayalah di Kasihnya rumah Tuhan di ajaib. kosan Isya itu saya nggak sendiri. Ada 3 Lu ada orang, sama adik. adik dan kakak. Ya. Dan makanya kalau kita ini yang menjadi buat Isya bahwa gini, terima kasih Tuhan, penyertaanmu tuh sempurna banget, kasihmu tuh nggak ada duanya. Saking sayangnya engkau sama aku, buktinya sampai sedetik ini aku masih hidup nih. Gemuk pula sekarang. Iya. bisa mengalami apa ya, banyak hal bersama Tuhan, pengalaman-pengalaman yang Iya. luar biasa yang Itu berharga. kadang kita sendiri ini mana pernah ngalamin pergi ke luar negeri atau jalan pergi kemana gitu. Banyak hal yang Tuhan taruh gitu. Satu hal yang Tuhan cuma mengingetin gini, yuk ingat lagi ketika dulu jatuh cinta sama Tuhan. Nah, Jatuh cinta sama Tuhan gimana ketika kita bergebu-gebunya kita, gimana kita nyantol sama Tuhannya. itu Gimana? nyantol gandol tuh nggak gampang loh. Ya memang. Setiap hari itu tuh ya gini. Kalau kita yang pegang tangan Tuhan, kadang kita ada capeknya. Betul. Dan kita bisa melepaskan tangan Tuhan. Tapi ketika sama Betul. Tuhan yang kita pegang tangan Tuhan dan Tuhan pegang tangan kita, saling menggenggam. Itu seperti jaminan dari Tuhan ya. Iya, ketika sama-sama menggenggam, ketika Tuhan, kita lagi capek nih, letih banget sampai rasanya pengen ngelepas tangan gitu. Nggak terlepas tuh, Tuhan masih pegang. Iya. Sebegitu kasihnya tuh. Iya. Gak bisa diucapin sama kata-kata gimana dahsyatnya dia bekerja gitu. Dan itu pun berlaku loh sama hidup Sobat Yus semua saat ini. Betul. Dan mungkin lagi ada yang ngalamin mungkin kondisinya seperti Kak Aisyah atau mungkin gak lebih parah 6 bulan gak mungkin ya. Cuman kan hari-hari ini kan mungkin semua juga tahu kondisi lagi kurang Iya betul. baik ya. Maksudnya secara walaupun puji Tuhan Indonesia ini sangat dilindungi oleh Ya, Tuhan betul. sih. Jauh banget dari dampak yang kurang baik. Cuman di mana beberapa- sebanyak negara mengalami hal yang dahsyat yang sampai terpuruk, Indonesia masih dalam perlindungan Tuhan. ngomongin soal yang tadi Kak, balik lagi soal apa? Kapan pertama kali gitu sama denger cerita Kak Aisyah tadi? Waktu dulu saya sampai nyari dari tadi Google, cuman nggak nemu lagu waktu dulu waktu saya kelas sekitar 1 SMP 2 SMP di situ tuh saya ngalamin Tuhan yang ajaib banget sih. Bahkan tiap jam 2 pagi Tuhan tuh sering banget bangunin gitu, terus doa, terus nyanyi, nyembah gitu. 2 SMP atau 1 SMP saya pokoknya segituan lah, masih pakai celana pendek biru tua. Terus ada satu lagu yang saya sering banget nyanyiin. Ya dengan cerita Kak Aisyah, masalah atau apapun yang kita alamin ya. Heeh. Ya Tuhan tuh bela. Judul lagunya gini ya. Tuhan yang bela. Pernah dengar gak? Segala perkaraku
tak khawatir dan takut hadapi hari esok, karena ku tahu Tuhan tak akan pernah meninggalkanku sendiri hadapi semua. Gak tahu itu lagu udah lama banget saya zaman SMP, berarti tahun 2000. Itu lagu itu waktu dulu itu sering banget saya sering banget. Tuhan yang bela segala perkaraku, ku tak khawatir dan takut hadapi hari esok, karena ku tahu Tuhan tak akan pernah meninggalkanku sendiri hadapi semua. Mungkin pendengar Dios, mungkin teman-teman, ada saudara, bapak, ibu, mungkin ada yang ngalamin hal yang gak enak, yang bahkan untuk hari esok aja masih bertanya, saya sanggup gak ya ngelewatinnya. Percayalah, ada Tuhan yang bela. Selama kita ada di pihak Dia, bukan kita yang memaksa Tuhan untuk ikut cara kita. Selama kita ada di pihaknya, selama kita ada di jalannya, Tuhan pasti bela. Amin. Biar ini sekali lagi saya nyanyiin, mungkin lagunya nggak pada tahu juga ya, Kak Isi juga nggak tahu ya. Pernah dengar nggak? Ini sekali lagi saya nyanyi ini buat jadi doa kita semua ya. Tuhan yang bela segala perkaraku, ku tak khawatir dan takut hadapi hari esok, karena ku tahu Tuhan tak akan pernah meninggalkanku sendiri hadapi semua. Amin. Amin. Buat Sobat Dios yang malam hari ini masih bergabung di acara live worship malam hari ini, sebelum kita tutup acara malam hari ini, kita mau berdoa dulu buat setiap Sobat Dios yang mungkin malam hari ini juga mengalami hal-hal yang perkara-perkara yang berat banget gitu dalam kehidupan, tentang keluarga, tentang kesehatan mungkin ada dari keluarga Sobat Dios ada yang sakit ya, salah satunya ini ada dari teman. Nah dia juga sedang kebetulan lagi di rumah sakit, masuk rumah sakit. Iya, saya dengar kabarnya tuh. Ya, nah mungkin juga ada dari keluarga Sobat Dios juga yang saat ini, mungkin Sobat Dios sendiri yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan mungkin ada kelemahan hati.
Dan mungkin juga ada punya masalah dalam hal keuangan, pekerjaan, atau mungkin dalam keluarga ada permasalahan kehidupan yang membuat akhirnya tercerai berai. Iya, tercerai berai. Tercerai berai, aduh bahasanya ini banget ya, tapi nggak apa-apa. Ya, kita sama-sama mau berdoa biar Pak Adit yang berdoa. Yuk mari kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Bapa, apapun yang kami alami hari ini, kami tahu semuanya baik. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami tahu semuanya baik. Engkau baik Tuhan. Kami mau berdoa juga buat sobat Dios yang mungkin sedang mengalami hal yang kurang baik secara mata manusia. Entah itu secara finansial, entah secara kesehatan, ataupun mungkin ada masalah dalam keluarga, dengan rekan, bisnis, pelayanan, teman, ataupun mungkin ada hal-hal yang diharapkan baik hasilnya, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Tuhan, kami tahu semuanya baik. Kami tahu Engkau mengerti, Engkau tahu apa yang kami alami. Tapi satu yang kami minta Tuhan, biar kami bisa menikmati semua apapun jalan yang harus kami jalani Tuhan. Apapun proses harus yang kami lalui Tuhan. Biar Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk bisa menikmati bersama-Mu Tuhan. Buat kami sadar bahwa Engkau terus bersama kami. Buat kami sadar bahwa semua apapun yang kami harus jalani adalah baik. Kacamata kami terlalu kecil, terlalu dangkal untuk bisa melihat bahwa ini kurang baik, ini rencana yang kurang baik dan sebagainya. Engkau yang maha tahu Tuhan, dan kami hanya bisa berdoa mengangkat satu permohonan. Paksakan rencanamu yang terbaik jadi buat hidup kami Tuhan. Untuk setiap kami, untuk setiap yang mendengarkan live worship malam ini juga Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sungguh baik. Kami juga berdoa untuk orang tua dari rekan kami, saudara kami yang sedang berada di rumah sakit. Kami berdoa untuk pemulihan, kesembuhan, dan biar rencanamu yang terbaik jadi untuk beliau di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu kuasa-Mu jauh lebih besar dari segala penyakit apapun yang ada di dunia. Dan kami tahu apapun yang dialami, apapun yang terjadi, semuanya baik. Kami hanya minta satu, Engkau yang berikan kekuatan, Engkau yang menopang, Engkau yang mensupport semua yang diperlukan di dalam nama Tuhan Yesus untuk keluarganya. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih untuk malam yang indah, untuk ngobrol santai bareng Engkau Tuhan, untuk kami boleh saling menguatkan, untuk kami saling berbagi. Terima kasih Tuhan untuk malam ini Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Silakan Kaisya tutup. Terima kasih Tuhan buat semua yang terjadi malam hari ini. Kami percaya hidup kami sudah diubahkan. Ada hal yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan dalam kehidupan kami, apa yang menjadi pokok-pokok doa kami malam hari ini Tuhan, Engkau sudah jawab semuanya sesuai dengan waktu-Mu. Tidak ada satupun yang terlambat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam yang luar biasa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya Sobat Dios semua, terima kasih buat yang Sobat Dios yang sudah mendengarkan kami dari jam 6 sore tadi hingga detik ini. Dan kita masih banyak program acara yang akan terus berlanjut, yang pastinya Dios Radio tidak akan selesai sampai sekarang karena masih banyak pujian penyembahan yang akan terus kita putarkan untuk menemani malam hari Sobat Dios semua. Dan jangan lupa besok pagi kita akan kembali merelay doa pagi, doa bagi bangsa setiap jam 5 pagi. Dan Sobat Dios bisa dengarkan di sini atau juga bisa lewat channel YouTube AOC Media. Dan kita juga masih banyak program-program acara yang lain. Ada Pacita on the Weekend. Dan ada CLBK dan juga ada semuanya. Terima kasih buat kamu semua yang sudah setia mendengarkan Dios Radio. Sampai ketemu di lain kesempatan dari Baranang. Jalan Baranang
siang ITC Kosambi Blok H112. Saya Isya, mohon pamit dan terima kasih buat Bapak Adit Sama-sama, terima kasih juga. yang sudah malam ini sudah bersama-sama dengan kita menyembah Tuhan. Dan terima kasih buat kamu semua yang terus setia mendengarkan Dios Radio. Sampai jumpa and God bless you all. Bye-bye. Bye-bye.